UNBK SMA hari pertama berjalan lancar. Restorasi film 4K. Memajukan permakultur Indonesia. Halo Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi yang menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Tidak hanya itu, dalam segmen Bincang hari ini kita akan membahas mengenai pengaturan tarif taksi online. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, Senin 10 April 2017 yang lalu, seluruh siswa kelas 12 sekolah menengah atas di Indonesia melaksanakan ujian nasional. Di Jakarta, seluruh siswa SMA kelas 12 mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK hingga 13 April 2017 mendatang. Ya, salah satu sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer adalah SMA 33 Jakarta Barat. Untuk mendukung kelancaran UNBK, pihak sekolah menyiapkan 2 orang teknisi komputer dan 20 komputer cadangan. Senin 10 April 2017, seluruh siswa di seluruh Indonesia mengikuti ujian nasional. Di Jakarta, seluruh SMA menjalankan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Salah satunya adalah SMA Negeri 33 Jakarta Barat, di mana 287 siswa SMA kelas 12 yang terdiri dari jurusan IPA, IPS, dan Bahasa mengikuti UNBK hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Segala persiapan telah dilakukan para siswa, seperti mengikuti tryout sebanyak 3 kali hingga membentuk kelompok belajar di luar sekolah. Agar ujian nasional berbasis komputer ini berjalan lancar, pihak sekolah menyiapkan 2 orang teknisi komputer dan 20 komputer cadangan sebagai bentuk antisipasi terhadap kendala teknis. Sinkronisasi data dan sterilisasi ruangan pun telah dilakukan sejak hari Sabtu lalu. Sinkronisasi data adalah proses mengunduh soal dari server pusat ke server sekolah. Meski sudah masuk ke server sekolah, namun keamanan soal UNBK tersebut tetap terjamin. Alhamdulillah berjalan lancar karena memang kita terus berkoordinasi dengan proktor pusat dari dinas, dan kita di setiap sekolah Rayun khususnya ada proktor yang memang khusus ditugaskan membantu teman-teman anggota Rayun di sekolahnya masing-masing. Pada UNBK hari pertama yang berlangsung kemarin, para siswa optimis dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan baik. Para peserta ujian tidak mengalami kendala saat mengerjakan soal, karena menurut mereka soal yang keluar di UNBK ini telah banyak dibahas saat pendalaman materi. Menurut saya sih soal ujian bahasa Indonesia tadi ya lumayan lah, susah-susah gampang. Tapi intinya tadi sih bisa sih kerjain untuk semua soal tadi. Ujian nasional berbasis komputer ini akan berlangsung hingga 13 April mendatang, dan para peserta ujian optimis dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan baik dan lulus dengan nilai terbaik. Lydia Agustin, Vincenzo Calvinijoski, DAI TV. Ya, selanjutnya untuk melihat bagaimana pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di hari kedua ini, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Halo Indonesia yaitu Gabriela Angelita dari SMA Negeri 78 Jakarta Barat. Silakan Gabriela dengan laporan Anda. Baik, Dito, Matt, dan juga pemirsa di rumah, saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 78 Jakarta Barat. Seperti yang kita ketahui, hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan UNBK. Hari kedua pelaksanaan UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. Dan mata pelajaran yang diujikan pada UNBK kedua ini adalah mata pelajaran matematika. Dari total 424 peserta dari SMA Negeri 78 Jakarta, baik itu penjurusan IPA maupun IPS, sudah dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama sudah dilaksanakan pada pukul 7.30 pagi tadi dan diikuti oleh 207 orang peserta, dan kemudian untuk sesi kedua akan dilaksanakan pada pukul 10.30 nanti. Dari pantauan yang sudah kami lihat, para peserta ujian terlihat mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari belajar, mendengarkan arahan dari wakil kepala sekolah, berdoa hingga mengerjakan soal-soal ujian dengan teliti. Untuk membahas lebih lanjut mengenai
kesiapan dan juga pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMA Negeri 78 sudah hadir bersama saya Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Bapak Zainuddin. Bapak, apa saja kesiapan yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk mendukung kelancaran UNBK? Baik, terima kasih. SMA 78 telah mempersiapkan diri menjelang UNBK ini. Yang pertama tentu terhadap Bapak Ibu Guru diberikan pengarahan karena beliau-beliau akan nanti mengawas di sekolah lain. Yang kedua tentu sarana prasarana dipersiapkan. Kemudian yang ketiga yang paling utama adalah persiapan siswa. Siswa diberi pelatihan seperti tryout, simulasi, kemudian diberikan semacam motivasi ya. Kemarin hari terakhir itu kita datangkan motivator ulung yaitu Pak Tung Desem Waringin, dan luar biasa anak-anak antusias mendengarkan itu. Hal-hal lain adalah antisipasi apabila ada trouble ketika pelaksanaan UN itu sendiri. Baik Bapak, bagaimana jika ada peserta ujian yang tidak dapat hadir karena memang sakit? Apakah akan ada ujian susulan yang akan dilakukan? Ya, UNBK itu sendiri kan sudah dipersiapkan secara matang. Ketika ada hal-hal di luar kemampuan manusia, misalkan sakit atau ada keperluan yang sangat luar biasa, sehingga siswa itu diberikan kesempatan untuk ujian susulan. Yaitu di tanggal 18 dan tanggal 19 April 2017. Ujian susulan yang dilakukan ini apakah tetap berbasis komputer dan bagaimana dengan soal-soal yang diberikan? Apakah soal-soal yang diberikan itu sama dengan soal-soal yang sudah diberikan sebelumnya? Iya, soal yang diberikan tentu berbeda dengan soal yang sebelumnya. Kemudian teknis pelaksanaannya tetap sama, yaitu tetap berbasis komputer. Mereka tetap sama pelaksanaan, teknis pelaksanaannya sama dengan sebelumnya dan soalnya juga berbeda. Lalu apa yang akan dilakukan jika ada gangguan-gangguan teknis seperti misalnya komputer peserta ujian tidak terkoneksi dengan baik ke server seperti itu, Pak? Iya, ketika ada hal-hal seperti itu terjadi, ya kita berharap sih tidak terjadi. Tapi antisipasinya adalah menyiapkan ada teknisi. Setiap di 78 satu teknisi, kemudian ada diesel yang siap dioperasikan bila mana listrik itu padam. Dan yang berikut adalah kita menghubungi PLN agar tidak terjadi pemadaman listrik ketika ujian itu berlangsung. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, sekian laporan yang dapat saya sampaikan terkait dengan ujian nasional berbasis komputer hari kedua di SMA Negeri 78 Jakarta. Kembali ke studio Dito dan Matt. Baik, terima kasih Ella atas laporan Anda dari SMA 78. Masih berkait dengan informasi sebelumnya, pemirsa, sejak tahun 2015, Kemendikbud mulai menerapkan ujian nasional berbasis komputer. Meski belum 100%, namun kedepannya ujian nasional akan dilakukan berbasis komputer. Ya, pelaksanaan UNBK dinilai dapat menghemat anggaran pemerintah dan meminimalisir kecurangan. Namun di balik itu, ternyata masih ada peserta ujian yang lebih menyukai ujian berbasis kertas atau paper-based test ketimbang UNBK. Tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai melaksanakan ujian nasional secara daring yang disebut dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK di beberapa sekolah di Indonesia. UNBK dinilai dapat menghemat anggaran pemerintah dan meminimalisir terjadinya kecurangan saat pengerjaan soal ujian. Soal ujian dibuka dengan token khusus yang baru bisa diunduh sesaat sebelum bel masuk ujian. Setiap siswa memiliki nomor token yang berbeda dengan tipe soal yang berbeda pula. Dirasa cukup efisien, maka UNBK terus dilakukan di beberapa sekolah terpilih pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Salah satunya di SMA 33 Jakarta Barat. Dan untuk menghindari juga kebocoran-kebocoran soal dengan teknik, dengan sistem sekarang ini lebih nyaman, lebih memungkinkan untuk mereka percaya diri dan sulit untuk mau istilahnya contek atau lihat temannya gitu, karena itu soal kan terus berjalan. Jadi mereka akan dihadapkan dengan persoalannya masing-masing, dengan nomor-nomor soalnya masing-masing yang memang harus mereka pertanggungjawabkan.
Meski memiliki banyak keuntungan, ternyata para siswa SMA jauh lebih menyukai ujian nasional berbasis kertas. Mereka pun memiliki tanggapan mengenai pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ini. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi sih kurang nyaman dengan computer based test ini atau CBT karena balik lagi dengan cahaya dari komputer itu agak mengganggu mata dan juga kita kalau misalnya dibandingkan dengan PBT lebih nyaman karena kalau di PBT itu kita bisa misalnya ada jawaban yang kurang tepat kira-kira bisa langsung coret ataupun keterangan-keterangan bisa kita garis. Beda dengan CBT kita harus nangkep itu sendiri di otak kita. Dari aku sih lebih suka pakai PBT kan paper. Soalnya kayak langsung kertas gitu, terus kalau misalnya kita jawabannya itu udah menurut kita bukan yang bagus langsung bisa coret-coret. Terus kalau matematika bisa langsung coret-coret di situ kan. Sedangkan kalau CBT kan cuma bisa langsung lihat dari layar. Udah gitu kalau CBT juga cahayanya kadang nggak bisa diatur, jadi suka sakit kena mata kayak gitu. Kalau di kertas kita tuh bisa melakukan apapun yang kita mau dengan pensil kita itu, tapi jika di komputer kita hanya terfokus pada layar komputer saja dan hanya bisa membaca-baca saja. Meski nyaman mengerjakan ujian berbasis kertas, namun sejauh ini mereka menjalani ujian nasional berbasis komputer dengan maksimal. Lydia Agustin, Vincenzo Calvini-Joski, DAI TV. Film-film Indonesia klasik yang masih menggunakan pita seluloid sangat rentan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh goresan, cuaca, dan juga jamur. Tidak heran jika film tersebut diputar kembali, namun kualitasnya akan menurun. Ya, restorasi fisik dan restorasi secara digital adalah cara tepat agar film-film tersebut bisa disaksikan kembali dan tetap terjaga keberadaannya hingga masa yang akan datang. Film-film Indonesia klasik masih menggunakan seluloid. Seiring waktu, film-film ini mengalami kerusakan. Hal ini ditambah dengan penyimpanan yang seadanya, sehingga timbul goresan, jamur, bahkan frame yang menghilang dimakan usia. Untuk menyelamatkannya dilakukan restorasi. Restorasi terbagi menjadi dua macam, yakni restorasi fisik dan restorasi digital, yakni mengubah format film menjadi digital tanpa harus merusak film aslinya. Di Indonesia sebelumnya menggunakan restorasi 2K, namun untuk meningkatkan ketajaman gambar, kini dikembangkan dengan menggunakan restorasi 4K. Dari pengalaman saya melakukan pekerjaan di 4K, saya lebih menganjurkan semua film yang akan dikerjakan nantinya direstorasi ke 4K, karena kita selama ini selalu menganggap rendah film itu di 2K itu sudah cukup gitu. Tapi dari yang kita pengalaman coba ternyata tidak. Ternyata di 4K pun gambarnya masih bagus. Dan kita dapat banyak pelajaran dari situ. Ternyata selama ini kita berpikir 2K itu udah bagus, ternyata tidak. 4K pun film masih bisa di-scan dan kualitasnya masih bagus. Proses restorasi film bervariasi, dikarenakan terdiri dari beberapa jenis format, yakni 16 mili dan 35 mili dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Proses pengerjaan restorasi fisik dan digital sebuah film dibutuhkan waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Restorasi 4K diharapkan dapat terus dilakukan, guna meningkatkan kualitas dari film klasik. Namun kendala pun dihadapi dengan pengerjaan restorasi 4K, terutama media penyimpanannya. Kendalanya adalah dari sisi media penyimpanan gitu. Contohnya satu film itu ternyata pas kita scan di 4K itu size-nya 12 tera dan ada 160.000 frame lebih gitu. Satu frame itu 50 megabyte. Jadi itu besar sekali gitu. Lalu selain tempat penyimpanan, tempat untuk bisa melakukan playback, untuk melihat gambar, itu juga ternyata berat sekali. Jadi infrastruktur IT pun harus dinaikkan 4 kali lipat semuanya. Baru bisa bekerja. Lalu detail dari gambar itu sendiri gitu. Kalau dulu kerusakannya nggak begitu kelihatan gitu, kalau sekarang dengan 4K itu gambar sangat tajam gitu. Diharapkan restorasi 4K bukan hanya meningkatkan kualitas film-film klasik, namun juga meningkatkan penghargaan kita terhadap film-film karya anak bangsa. Nelly Puspita, Fajar Agestino, DAI TV. Ya pemirsa, film Tiga Darah yang diproduksi tahun 1953 kini dapat dinikmati dengan kualitas yang baik melalui restorasi dengan metode 4K.
Ya, restorasi film secara digital dilakukan oleh PT Render Digital Indonesia yang digagas Taufik Marhaban yang juga bertindak selaku Direktur Restorasi. Seperti apa sosok beliau dan pengalamannya melakukan restorasi 4K berikut liputannya. Untuk bisa dinikmati generasi mendatang, sejumlah film klasik direstorasi. Seperti yang dilakukan Taufik Marhaban, pria 49 tahun ini mengenal restorasi film sejak 2006 silam. Khusus restorasi film 4K dilakukannya sejak 2009. Lama menggeluti pasca produksi dunia iklan, Taufik terus melakukan riset dalam restorasi film-film klasik ini. Terlebih terbatasnya teknologi digital dan juga sumber daya manusia yang masih terbatas. Bagi Taufik, semua film dapat direstorasi. Namun untuk awal ini, film dengan kondisi terburuklah yang didahulukan untuk direstorasi. Beberapa film yang berhasil direstorasi seperti film Tipatkai buatan tahun 1935 dan juga film Fathahillah buatan tahun 1990-an. Nah, film yang pertama kali kita coba restorasi di 4K itu adalah film Tiga Darah. Itu merupakan pertama kali kita mencoba. Kita tahu 4K itu bisa untuk direstorasi, tapi yang kita takut pada saat itu karena kita tahu teknologi digital, kita tahu 4K itu sebesar apa. Yang kita pikirkan adalah infrastruktur kita harus kita rubah, harus lebih cepat. Lalu penyimpanan data kita juga harus lebih besar. Jadi sebelum kita ke 4K kita melakukan istilahnya investasi di alat dan yang lain-lain untuk bisa melakukan 4K. Jadi ya 4K itu jalan pertamanya berat sekali karena kita pertama kali yang nyoba. Di Indonesia mungkin kita yang pertama kali nyoba 4K. Film Tiga Darah merupakan film restorasi 4K pertama yang ia lakukan. Restorasi 4K bukan hanya untuk memperpanjang usia sebuah film, namun juga mendapatkan gambar film yang lebih tajam. Film buatan tahun 1956 ini direstorasi dari kamera negatif. Nah, kelebihannya original kamera negatif itu kelebihannya adalah itu yang diambil pada saat syuting. Jadi gambarnya adalah asli dari lokasi syuting dan kita restorasi, kita perbaiki, lalu kita tayangkan lagi, tapi tanpa melakukan pengkopian seperti zaman dulu, di mana pada saat waktu di copy filenya dia kualitasnya menurun sedikit demi sedikit. Jadi kita benar-benar bisa melihat memang gambarnya lebih bagus justru daripada yang aslinya. Kesadaran untuk merestorasi film-film klasik mulai berkembang. Bukan hanya untuk memperpanjang usia film tersebut, namun juga memberi sumbangan dokumentasi perjalanan sejarah. Meli Puspita, Fajar Agistino, Dai TV. Ya pemirsa, jangan beranjak terlebih dahulu. Saat lagi kami akan berbincang tentang pengaturan penerapan tarif taksi berbasis aplikasi daring. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan sekarang kita akan memasuki segmen bincang yang akan membahas mengenai perkembangan terkini dari penerapan aturan baru taksi online yang memang beberapa waktu yang lalu kita mendengar kalau Permen Hub nomor 32 tahun 2016 ini sudah diberlakukan sejak tanggal 1 April 2017 yang lalu. Tapi sepertinya masih ada beberapa hal-hal yang belum rampung untuk diformulakan. Betul sekali. Seperti salah satunya adalah mengenai tarif, batas tarif sekali. atas dan bawah seperti itu. Betul, memang dari Permen Hub nomor 32 tahun 2016 sekarang sudah diganti menjadi Permen Hub nomor 26 tahun 2017, ada 11 poin revisi di sana yang ini kita harapkan Kemenhub juga melalui berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan untuk kemudian lebih memajukan supaya tidak ada lagi konflik di antara konvensional dan maupun juga yang berbasis online ya. Baik. Nah, di hadapan kita sudah hadir Bang Azas Tigor Nainggolan, pengamat transportasi, tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kembali melakukan uji publik atas revisi regulasi yang mengatur operasional layanan taksi online seperti GoCar, Ubercar, dan GrabCar.
Terdapat 11 poin penting dari revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dari 11 poin tersebut, pembatasan mengenai tarif atas bawah merupakan poin penting yang hingga saat ini masih belum dapat ditentukan. Padahal kebijakan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 ini sudah mulai diberlakukan sejak awal April lalu. Sebelumnya, keputusan pemberlakuan pembatasan tarif atas bawah untuk taksi online di wilayah Jabodetabek ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ. Sedangkan untuk taksi online yang berada di luar Jabodetabek akan ditetapkan oleh pemerintah kota setempat. Pemberlakuan pembatasan tarif atas bawah bertujuan untuk menyetarakan tarif di antara taksi konvensional dengan taksi online. Tak hanya soal pembatasan tarif atas bawah, pengujian berkala untuk keamanan kendaraan atau KIR, kewajiban STNK atas nama badan hukum, serta batas kuota bagi perusahaan taksi online pun menjadi poin penting lainnya yang masuk ke dalam revisi Permenhub. Jika taksi online sudah dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan aturan dan kebijakan baru Permenhub, taksi online nantinya akan dijadikan sebagai angkutan sewa khusus berplat hitam, dengan stiker khusus sebagai pembeda taksi online dengan kendaraan pribadi. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Bang Tigor. Terima kasih sudah berkenan hadir di Halo Indonesia. Ya, selamat datang kembali di Halo Indonesia, Bang. Luar biasa sekali. Salah satu narasumber langganan ya. Bang Tigor, ini mengenai aturan Permenhub 32 tahun 2016 ini, sejauh mana sih sekarang perkembangan penerapan ini? Apakah memang sudah bisa diimplementasikan atau seperti apa? Ya, kalau Permenhub 32-nya kan sudah diganti nih ya sekarang menjadi Permenhub 26 2017. 26 2017 ya. Poin-poinnya sebetulnya masih sama. Ya kalau saya baca gitu ya, cuma memang ada tata letak aja dari substansinya yang dikelompok-kelompokkan gitu. Misalnya sekarang yang berubah angkutan berbasis aplikasi itu jadi angkutan sewa khusus. Terus pengaturan tentang penggunaan aplikasinya juga diatur khusus sendiri gitu ya. Kalau sebelumnya di Permenhub 32 kan digabung, ya jadi angkutan non trayek berbasis aplikasi kan gitu. Nah sekarang seperti itu. Jadi sebetulnya yang baru di Permenhub 26 itu hanya masalah kuota, ya, sama tarif, ya dengan menggunakan batas bawah itu. Selainnya selebihnya sama masih. Oke. Kalau terkait dengan tarif batas atas dan bawah nih, Bang Tigor, kan Permenhub 32 katanya direvisi sudah jadi 26. Tapi pertanyaannya adalah sekarang kalau kita lihat per 1 April kemarin pun sampai sekarang tarifnya masih lumayan murah, bahkan ada diskon-diskon. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika Kemenhub menyatakan ada waktu toleransi 3 bulan. 3 bulan, ya. Dan tarif masih sama. Apakah kemudian ini sebagai salah satu public pressure untuk pemerintahan, terutama Kemenhub, untuk merevisi itu atau seperti apa? Karena ada toleransi 3 bulan yang sebenarnya masih sama, tidak perlu 26 tapi masih 32. Masih 32. Jadi gini, kalau kita lihat kan sebetulnya Permenhub 32-nya itu sendiri belum pernah dijalankan. Ya. Tapi dirubah gitu kan. Belum dijalankan tapi udah ada revisi. Ya. Nah, terus jadi 26. Sekarang ini juga nunggu 3 bulan katanya untuk adaptasi. Karena saya coba kemarin ke bandara gitu dengan suasana yang sama gitu ya, situasinya jamnya sama, itu tarifnya masih sama. Ya saya order lewat aplikasi di gadget saya sama, tarifnya masih sama. Jadi memang belum. Nah, tapi memang ada persoalan tarif tadi gitu, Matt, ya, sama Dito. Jadi sebetulnya kan kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tarif sewa yang non trayek termasuk taksi itu diserahkan kepada pengguna jasa kita, misalnya pengguna jasa taksi dengan pengelolanya, perusahaannya, ya penyedia jasanya. Jadi itu kesepakatan sama kalau kita dari gadget kita order, oke, dari titik A ke titik B, nanti keluarkan pilihannya sekian rupiah, kan gitu ya. Kalau kita nggak oke, kita bisa tarik order di tempat lain. Betul. Nah, itu aja ada kesepakatan. Berarti sebetulnya tidak melibatkan ada campur tangan pemerintah di situ. Betul. Ya? Nah, kalau di pasal 183 di Undang-Undang Nomor 22 nggak ada tuh keharusan campur tangan pemerintah. Baik. Nah, tapi kalau kita baca di Permenhub 26 itu kan harus ditetapkan oleh badan. Kalau di Jabodetabek oleh badan. Kalau di daerah lain oleh gubernur, ya, ketetapan gubernur. Nah, jadi sebetulnya ada kesalahan menurut saya. Secara hukum nggak boleh ini campur tangan pemerintah. Kan pemerintah harusnya tahu taksi itu adalah angkutan
yang non ekonomis. Jadi tarifnya itu diserahkan ke pasar harusnya. Oke, ini kalau kita berbicara tentang revisi ternyata tidak hanya tarif batas atas bawah, tapi juga ada 11 poin di sana. Nanti akan kita bahas saat lagi ya Bang ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, kembali di segmen Bincang Halo Indonesia dan masih membahas mengenai peraturan yang tadi sempat disebutkan ada 11 poin yang ditambahkan. Nah, apa saja itu, Bang, dan apakah ini sudah memang bisa diterapkan seluruhnya atau mungkin masih ada yang belum? Ya, 9-nya. Jadi 11 ini belum diterapkan sekarang. Ya? Masih nunggu 3 bulan tadi yang Matt bilang tadi. Oke. Nah, tapi yang 9 ini sebetulnya juga poin lama sebetulnya. Sudah ada di Permen 32. Ya, misalnya apa? Harus dengan tanda, ya stiker. Terus juga kendaraannya dikir. Lalu dia harus dikelola oleh sebuah perusahaan berbadan hukum. Oke. Terus pengemudinya harus punya SIM umum. Terus dia harus punya bengkel. Itu yang harus dipenuhi. Nah, menurut saya 9 poin ini saja bisa dipenuhi itu udah bagus sebetulnya. Ya, artinya ada jaminan standar pelayanan minimumnya. Oke. Ya. Nah, jadi nggak perlu dirubah sebetulnya. Tapi memang tiba-tiba muncul 2 poin tadi itu ya, masalah kuota dengan tarif gitu loh. Nah, menurut saya kalau yang 9 bisa misalnya gini, tarifnya oleh pengguna jasa dengan perusahaan penyedia jasa. Nah, kan jelas penyedia jasanya harus perusahaan angkutan umum. Kan gitu ya, punya izin angkutan umum. Ya. Nah, itu juga gampang sebetulnya kalau dijalankan. Udah bagus. Jadi nggak seperti sekarang. Misalnya kita order taksi online, tarifnya kan bukan perusahaan angkutan umum yang memberikan, masih perusahaan aplikasi. Jadi ke depan nanti perusahaan-perusahaan aplikasi yang 3 ini nggak boleh menentukan tarif. Yang menentukan tarif harus perusahaan angkutan umum yang bermitra dengan penyedia aplikasi. Nah, ini yang harus dibentuk sekarang. Jadi masing-masing perusahaan aplikasi harus memfasilitasi bersama pemerintah terbentuknya perusahaan-perusahaan angkutan umum sewa khusus. Nah, kan gitu kalau di Permen 26 kan angkutan sewa khusus kan jadi kan? Nah, itu yang harus dibentuk. Lalu supir-supirnya difasilitasi, punya SIM umum, mobilnya pakai stiker, jadi ada tanda. Bisa membedakan nih mana mobil pribadi sama mobil taksi online. Kalau ojek kan sudah ada tanda. Ya, dengan atribut mana segala macam ya. motor orang pacaran sama ojek. Dalam ada jaga ini kan gitu kan, ada bedanya. Nah, harusnya juga idealnya kayak gitu. Sehingga orang tahu. Oke, dari 11 poin salah satunya adalah tarif yang kemudian Kemenhub juga masih bilang kita harus pikir-pikir dulu untuk berdiskusi dengan perusahaan itu sendiri. Nah, ini yang menjadi kemudian masyarakat berpikir bahwasanya peraturannya memang belum siap. Nah, kita akan lihat bagaimana tanggapan masyarakat dalam tayangan berikut. Revisi Permenhub nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang sudah diberlakukan sejak 1 April 2017 lalu, nyatanya masih menuai pro dan kontra di antara para pengemudi taksi konvensional dan taksi online berbasis aplikasi. Pendapat berbeda terkait hal tersebut ditanggapi langsung oleh sejumlah pengemudi taksi konvensional dan taksi online yang berhasil tim Halo Indonesia temui di lapangan. Kita juga nggak alergi kok dengan namanya disebut dengan taksi online, enggak Bu. Menurut itu nggak alergi gitu. Cuman yang kita minta sistemnya itu yang harus sama-sama dibenahi. Kalau saya ikut pemerintah aja Mbak, kalau misalnya harus ini pemerintah setuju ya setuju semua gitu aja. Nah, ya alasannya yang penting kita kan misalnya kerja lapangan permudah aja semuanya apa-apanya ya kan. Apalagi ada yang backingin seperti apa namanya di lapangan terjadi sesuatu yang nggak diinginkan kan cepat reaksinya. Jadi nggak perorangan lah individu gitu. Musa MU selaku pengamat transportasi pun turut angkat bicara terkait dengan penetapan revisi regulasi Permenhub nomor 32 tahun 2016. Jadi ini sepertinya pemerintah tidak ngelihat dulu nih sebenarnya online ini DNA-nya seperti apa. Jadi pemerintah tergagap-gagap ingin segera menyelesaikan suatu permasalahan yang akhirnya kalau menurut saya akan menimbulkan masalah baru. Yang pertama, pemerintah harus melihat bahwasanya yang namanya transportasi online ini itu kan dasar dia pendiriannya kan karena ekonomi berbagi, ride sharing.
Sedangkan yang taksi konvensional yang argometer itu kan pendiriannya pure bisnis, murni untuk usaha, dan pemiliknya adalah para pemilik modal besar kapital. Nah, oleh pemerintah ini mau disamakan, yang pada dasarnya ini agak sama. Meski demikian, melalui penerapan aturan baru Permenhub nomor 32 tahun 2016, diharapkan dapat menyetarakan dan menyejahterakan kedua belah pihak dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat. Ya, ini memang kalau kita lihat, ini ada beda ya, Bang Tigor ya, konvensional dengan mitra sebenarnya. Kalau perusahaan konvensional itu memang ya perusahaan yang harus menggaji karyawan. Tapi kalau kita berbicara tentang aplikasi berbasis online ini memang adalah mitra. Jadi tidak ada keharusan, tapi tergantung kebutuhan. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian tarif ini bisa disesuaikan, kita bilang ini disesuaikan agar tidak ada kalau kita bilang penyesuaian dan tidak ada persaingan harga seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita berbicara tentang taksi online, ini ada sebuah perusahaan taksi online yang juga ikut bekerja sama juga dengan taksi berbasis aplikasi. Ya, seperti itu. Bagaimana kemudian ini menanggapi? Ya, jadi kalau kita beberapa perusahaan taksi konvensional tuh ada ikut di, misalnya di Grab, ada di Gojek gitu ya. Nah, jadi saya pernah order gitu mau ke bandara itu dari Gojek, saya pakai Gokar ya, yang datang taksi Bluebird. Tarifnya memang bukan tarif yang di Argo, tapi yang di Gadget. Ya, jadi memang agak jauh. Artinya sebetulnya sudah ada kerjasama yang baik sebetulnya. Jadi ada saling memanfaatkan gitu ya, yang simbiosis mutualisme sebetulnya. Nah, memang kalau lihat perhitungannya kan memang beda perhitungannya antara taksi online dengan taksi konvensional. Kalau taksi konvensional kan bisnis dia, bisnis transportasi. Kalau taksi online sebetulnya dia bukan taksi, dia ride sharing, berbagi. Ya, berbagi dalam bertransportasi atau liftan lah dulu ya. Ngeliftan gitu, numpang gitu ya. Nah, nebeng istilahnya. Nebengers dulu ada kan? Saya juga sempat tuh jadi driver nebengers dulu dari Matraman ke Depok, satu penumpang bayar 25.000, lumayan bebas tol, bebas bensin. Itu ride sharing, kayak gitu-gitu. Atau juga dulu pernah ada sebuah perusahaan telekomunikasi nasional, itu pegawainya itu patungan mereka, urunan beli mobil. Nah, perawatan itu kayak gitu-gitu. Jadi memang penghitungannya jadi akan beda. Jadi yang taksi aplikasi ini akan jauh lebih murah karena sistem perhitungannya dia bukan perhitungan bisnis semata. Kalau konvensional jelas bisnis, makanya mahal dia. Dia kan harus menggaji segala macam. Kalau ini kan bermitra tadi kan, antara si pemilik kendaraan dengan si pengguna jasanya. Itu bermitra. Nah, jadi hitungannya juga beda. Bisa 3/4. Cuma kepenuhannya paling tinggi 3/4, bahkan cuma setengah. Misalnya gini, saya naik ojek gitu ya. Itu bayangin aja, saya dari kantor, dari rumah ke kantor ya, Kalimalang itu cuma Rp4.000. Saya kalau naik angkot 2 kali ganti. Udah bisa tuh 4.000, 8.000. Jauh ya. Nah, itu makanya karena perhitungannya beda. Betul. Ya. Kalau yang angkutan umum konvensional itu kan berdasarkan tarif biaya angkut perorangan. Ya, biaya operasional kendaraan BOP. Biaya operasional penumpang. Kalau yang ini tadi ride sharing, berbagi. Jadi memang agak beda tarifnya. Oke, itu dari sisi tarif, tapi ada satu lagi yang mungkin menjadi perhatian dan sorotan banyak pihak yang mungkin juga pernah ditolak atau sempat ditolak oleh perusahaan taksi berbasis online adalah jumlah kuota. Nah, kuota akan kita armada. bahas saat lagi ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia pemirsa. Baik, kembali di Halo Indonesia dan masih membahas mengenai taksi berbasis aplikasi online ini yang ternyata salah satu poin terbaru dari peraturan itu adalah mengenai kuota. Menurut pandangan dari Abang sendiri gimana sih mengenai kuota ini? Apakah bisa sebenarnya diterapkan untuk sebenarnya kuota itu mungkin lebih cocok untuk konvensional, iya, taksi biasa. Jadi gini, tadi filosofinya sudah beda eksistensinya. Jadi ini taksi konvensional itu memang untuk bisnis di bidang transportasi. Dia ini ride sharing, nggak sepenuhnya berbisnis. Dia memakai peluang yang ada di dirinya supaya lebih efektif aja di kendaraannya gitu loh, nyambi. Ya, jadi ini kalau untuk yang kuota lebih cocoknya yang di konvensional. Kalau memang harus diatur sekian wilayah berapa kebutuhan, kan disurvei nanti tingkat kebutuhannya berapa banyak gitu ya taksi gitu. Nah, kalau yang ride sharing dia kan bisa kayak
kalau saya lagi kebetulan di sini gitu ya. Yeah. Nah, kalau saya mau pulang, kalau misalnya saya juga peserta angkutan aplikasi, saya buka, nanti mana nih yang bisa barengan sama saya. Oke. Ya, jadi nggak bisa diakses, misalnya dipaksa dari yang dari mana ke mana gitu, nggak bisa. Dia harus tepat di mana ordernya tuh ada. Betul. Gitu. Jadi susah kalau mau di kuota gitu loh. Karena kan mobilitasnya memang dia berbagi transportasi gitu loh. Gitu. Tapi kalau ada pendapat kemudian mengatakan bahwasanya kenapa ada kuota? Karena kita juga menjaga para driver taksi berbasis online ini untuk mendapatkan penumpang. Kalau semuanya jadi driver tidak ada dapat penumpang, bagaimana? Ya, kalau ride sharing yang nggak dapat penumpang ya dia pulang. Iya, karena tidak ada kewajiban Nggak ada tadi kewajiban, itu ya. dia nggak ada kewajiban untuk nyetor, untuk ngejar. Prinsipnya begitu. Nah, ini ada perubahan nih karena pergeseran dengan peraturan ini. Nah, yang bukan real 100% bisnis jadi bisnis nih. Taksi online. Nah, itu jadi kacaunya di situ jadinya. Sebetulnya kan kalau di banyak ya Indonesia sebetulnya banyak dulu ya yang tadi yang berbagi tadi ya, berbagi tumpangan istilahnya. Dia kan berbagi tumpangan nih, ride sharing. Itu banyak Jakarta dulu. Itu kayak gitu. Terus saya pernah di Jerman juga di Frankfurt ada juga berbagi tumpangan sore bareng dia. Gitu loh. Jadi yang prinsipnya hanya ini aja berbagi aja, bukan untuk cari keuntungan. Nah, itu jadi kalau dapat keuntungan ya nggak apa-apa gitu. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Nah, kalau yang taksi konvensional memang dia harus mencari keuntungan. Oke, Bang. Ini mungkin sebagai konklusi kita yang menjadi pertanyaan adalah ketika ini ada kisruh antara taksi konvensional dengan taksi berbasis aplikasi online, yang menjadi pertanyaan, apakah memang ini kedua pihak ini bisa disejajarkan dengan satu payung hukum atau regulasi yang sama? Nah, itu tadi. Jadi beda. Nggak bisa. Makanya jadi ini salah kaprah menurut saya. Regulasinya ini kan sebetulnya dia khusus ya. Oke, dibikin sewa khusus, tapi jangan disamain. Ya tadi tarifnya harus disamain yang taksi konvensional dengan taksi online dengan sistem tarif batas atas batas bawah. Itu udah nggak pas. Ya. Nah, misalnya untuk menjamin keselamatan memang dia harus diregulasi. Ya, saya setuju. Ada regulasinya setuju. Harus diregulasi supaya ada standar keamanan, pelayanan gitu loh. Itu penting. Jadi tapi kalau semuanya disamakan nanti agak beda gitu. Oke, yang menjadi terakhir setelah konklusi, Bang. Ini kan kita ngomongin tentang teknologi. Nah, ini juga kita harus berkaca dengan negara-negara maju. Sudah siap belum masyarakat Indonesia untuk menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi seperti ini kan, karena kita lihat kisruhnya juga karena teknologi nih. Iya, artinya gini, kita nggak bisa menafikan menolak perkembangan teknologi, nggak bisa. Tapi bagaimana kita menggunakan perkembangan teknologi ini secara bijak, itu yang penting. Jadi kalau kita lihat penerimaan perkembangan teknologi, orang kita siap, orang Indonesia. Ya, tapi bagaimana menggunakan secara substansial, itu yang perlu kita dukung. Masyarakat supaya bisa menggunakan teknologi secara bijak. Itu yang penting, termasuk juga untuk kegiatan di transportasi. Bagaimana menempatkan itu sebagai sebuah perkembangan untuk mendukung perkembangan masyarakat dari sisi atau melalui pelayanan di bidang transportasi. Oke. Ya, ini semua demi terciptanya ekonomi yang lebih stabil dan baik, dan ini juga tentunya kita harus berpikir juga dari sudut pandang masyarakat sebagai konsumen untuk lebih nyaman dan aman berkendara. Ya, terima kasih Bang Tigor sudah hadir di Halo Indonesia. Semoga semakin banyak yang merasakannya ya. Baik pemirsa, kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya pemirsa, pada akhir pekan lalu sebuah yayasan sosial menggelar kegiatan bakti sosial yang bertajuk Scholarship Bazaar. Ya, hasil dari kegiatan bazar yang diikuti oleh 60 tenan ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pendidikan bagi 60 orang anak asuh dari yayasan sosial tersebut. Untuk kelima kalinya, sebuah yayasan sosial di Medan, Sumatera Utara menggelar kegiatan bertajuk Scholarship Bazaar yang diselenggarakan di salah satu pusat perbelanjaan pada akhir pekan lalu. Program ini merupakan pemberian beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa yang berasal dari keluarga prasejahtera di Medan, Sumatera Utara. Bazar diikuti oleh 60 tenan yang menjual sembako, alat tulis, maupun pakaian. Dan sebagian dari hasil bazar ini akan didonasikan untuk para pelajar yang kurang beruntung di Medan dalam bentuk beasiswa. Penyelenggara menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan target omset sebesar 600 juta rupiah.
Bazar ini yang kelima ini diadakan setiap 2 tahun sekali. Pertama kali diadakan oleh Lions Club Medan Alumni 87. Kemudian mereka terus bergabung dengan Lions Club Alumni Tribukit, kemudian Lions Club Alumni Medan Dharma Agung. Nah, kali ini mereka menggandeng lagi Leo Club FIFA 87. Jadi ada 3 Lions Club dan 1 Leo Club yang mengadakan acara eksklusif bazar ini, dan saya lihat ada lebih kurang 60 tenan lebih yang ikut memeriahkan acara tersebut. Saya juga ikut mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang mau mendukung acara ini, di mana dana dari bazar ini kita nantinya pergunakan untuk membantu beasiswa kepada murid-murid atau masyarakat yang kurang mampu, mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Hingga saat ini jumlah siswa maupun mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Lions Club mencapai 60 orang, yang terdiri dari berbagai sekolah di Kota Medan, di antaranya Perguruan Yosudarso, SMP Negeri 5, dan Perguruan Trimurni. Nanda Primadina, Airil Ahmad Harahap, DAI TV Medan. Ya, membawa barang hantaran atau seserahan pada upacara pernikahan sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat adat di Indonesia. Biasanya hantaran berisi barang-barang berharga hingga barang-barang keseharian. Dan memang untuk mengemas barang hantaran agar terlihat cantik, maka para pengrajin hantaran dituntut untuk kreatif dan memiliki standar mutu yang baik. Budaya hantaran merupakan budaya yang melekat di kehidupan masyarakat Indonesia. Hantaran atau seserahan biasanya digunakan pada saat acara adat pernikahan sebagai bentuk penghormatan si pemberi kepada si penerima. Hantaran di sini sebenarnya tidak hanya hantaran pengantin saja, tetapi hantaran yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang ingin kita berikan kepada orang lain dalam keadaan suka maupun duka yang telah dikemas sedemikian rupa seindah mungkin. Jadi apa yang akan kita berikan kepada orang lain? Souvenir. Kemudian kado, kemudian ya hantaran pengantin itu kan biasa seni lipat. Kemudian bunga-bunga, aksesoris, itu kan yang sering kita berikan kepada orang lain. Itu termasuk hantaran. Jadi bukan hanya hantaran pengantin. Hantaran pengantin itu hanya bagian kecil dari materi hantaran itu sendiri. Untuk mendapatkan kualifikasi sertifikat resmi dari pemerintah yang akan menjamin kemampuan kreativitas dan pengetahuan para pengrajin hantaran, Yayasan Bait Al-Hikmah Medan Sumatera Utara menyelenggarakan ujian kompetensi level 1. Ujian kompetensi yang diadakan beberapa waktu lalu diikuti oleh 22 orang peserta dari berbagai wilayah di Kota Medan. Para peserta kebanyakan telah mengikuti pelatihan pembuatan hantaran yang diselenggarakan Yayasan Bait Al-Hikmah secara gratis. Pemberian pelatihan secara gratis merupakan upaya yayasan ini agar semakin banyak masyarakat yang ingin belajar sehingga nantinya bisa dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan ekonomi. Dengan mempunyai sertifikat kompetensi mungkin akan lebih mudah mereka bekerja gitu, mungkin ada di pabrik atau mereka buka usaha sendiri, dan mereka akan lebih yakin kalau mereka itu konsumen terutama ya akan lebih yakin dia punya sertifikat. Dengan adanya sertifikasi ini, para pengrajin hantaran bisa meningkatkan kreativitas dan mengembangkan kemampuan mereka dalam menghasilkan berbagai seni kerajinan hantaran yang baik, sekaligus melestarikan budaya hantaran itu sendiri. Nanda Primadana, Wandi Gultom, DAI TV Medan. Berawal dari permasalahan pertanian di Bali, sebuah organisasi non-pemerintah di Indonesia hadir untuk memajukan permakultur di Indonesia. Ya, lalu apa yang dilakukan organisasi tersebut hingga menarik minat anak muda dalam menekuni dunia pertanian? Berikut liputannya. Inilah IDEP Foundation, sebuah organisasi non-pemerintah Indonesia yang hadir untuk memajukan permakultur di Indonesia. Permakultur adalah sebuah sistem kehidupan yang dirancang untuk mengelola lingkungan dan budaya pertanian yang berkelanjutan. Dengan memfasilitasi beberapa pelatihan, IDEP Foundation mengajak masyarakat Bali untuk mengelola lingkungan dengan menyeimbangkan kearifan lokal. Berawal dari permasalahan pertanian yang terjadi saat krisis ekonomi dan bom Bali, IDEP Foundation hadir dengan memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. IDEP Foundation kemudian memfasilitasi pelatihan pertanian yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Pelatihan diberikan agar masyarakat tetap bisa memanfaatkan alam saat mengais rezeki, walau tetap memperhatikan keseimbangan alam. Ya, jadi IDEP itu berasal dari filosofi Hindu, dari Bayu Sabda IDEP, di mana IDEP sendiri itu artinya adalah pikiran. Jadi IDEP selaras alam itu artinya pikiran yang selaras dengan alam. Berkat pelatihan permakultur, sebagian peserta menjadi berani mengelola pertaniannya secara mandiri.
DLE, produknya strawberry, mente sama granola. Healthy cereal, jadi sereal yang sehat untuk sarapan. Jadi kalau strawberry dari Pancasari, desa Pancasari di dalam Bedugul. Kalau udah pernah ke Bedugul, agak naik lagi, menjauhi danau, naik ke atas lagi sedikit. Sama ini cashew dari Bali Timur, Karangasem tepatnya, desa Ban, dan granolanya juga sama, tempat yang sama. Ini kebetulan ini masih small business, jadi masih skala rumah tangga. Saya beri nama Alami dan produknya lebih banyak ke spicy, seperti black pepper, seperti turmeric, nutmeg, clove. Ada juga virgin coconut oil. Terus kami juga punya cocoa yang raw ada, yang powder juga ada, Bali kopi juga ada, dan madu kalau yang madu ini kita kerjasama dengan petani dari Sumbawa. So kita sebenarnya konsep Jus Jakafe itu semi restoran, kita semi vegetarian, dan juga kita selain untuk dijual kita kebanyakan pakai di restoran karena restoran kita organik. Ya, kita punya organic seed dari Yayasan IDEP dan punya pelatih untuk permaculture, mengenalkan semua produk mengenai organik. Ya, ini produk keringnya seperti moringa, ada lemongrass seperti serai, ada sambiloto, ada daun pandan, semua produk kering bisa digunakan sebagai herbal tea. Herbal tea. Ya. Kalau buah nasari mereka punya buah-buahan organik seperti sirsak, buah sirsak, buah pomelo, jeruk Bali, dan papaya. Ada juga terong sama bitter gourd yang pare, sama jagung organik dan tomat. Tim Liputan DAI TV. Ya, dan berikut adalah perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, sudah perjumpaan kita hari ini. Esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram kami di @haloindo.itv. Akhir kata, saya Raden Madlias. Dan saya Novanito, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.